Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan pada kesempatan ini masih membahas seputar PPN 12%, ya. Kita tahu ini pada hari ini, ya, khususnya di penghujung tahun 2024 ketika pemerintah dan DPR eh, menetapkan PPN 12%, itu menimbulkan kehebohan di publik, ya. Ada penolakan, bahkan penolakan itu juga kemudian timbul juga dari pihak legislatif. Nah, pada kesempatan ini kita lihat berita di eh, media, ya, media online atau media cetak masih cukup gencar membahas masalah kenaikan PPN 12% ini, ya. Kalau memang tidak ada perubahan yang signifikan, maka kebijakan ini akan berlaku mulai Januari 2025, kecuali nanti kalau apa Presiden Prabowo mengambil sikap tegas, ya, mengambil kebijakannya, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan menganulir kebijakan ini, itu bisa saja terjadi. Maka eh, kebijakan ini akan dibatalkan. Tapi eh, sampai ketika eh, kita mendiskusikan ini, kebijakan ini sementara belum ada indikasi, ada tanda akan dianulir, walaupun di publik begitu gencar, ya, eh, diskusi di media sosial, bahkan pandangan-pandangan para pengamat, ya, yang menolak kebijakan PPN 12% ini. Ya, sebelumnya kita pahami dulu apa itu PPN secara singkat, ya. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa yang kena pajak dengan tarif PPM terbaru saat ini. Sementara ini adalah 11%. Nanti kalau memang jadi ditetapkan adalah eh, 12% pada mulai Januari 2025, kalau memang nanti eh, tidak ada perubahan yang diambil oleh pemerintah, ya, khususnya melalui Perpu. Nah, pajak termasuk PPN khususnya ini tentunya berfungsi untuk pendapatan negara, penerimaan negara, ya. Jadi kalau kita lihat, kita tahu bahwa mengapa ini diskedulkan naik, ya, secara logika kebijakan fiskal dari sisi pemerintah, ya, memang sesuatu yang masuk akal karena eh, pemerintahan baru itu punya agenda-agenda kebijakan yang merupakan quick quick win, ya, program yang kalau ingin berhasil secara secara baik diimplementasikan butuh anggaran yang besar. Contohnya saja, saya ambil satu contoh saja dari berita di eh, media. Ini adalah sumbernya Metro TV, ya. Jadi untuk anggaran kesehatan saja misalnya itu dibutuhkan 217,3 triliun, ya, untuk apa perbaikan rumah sakit, untuk apa memberi kesehatan, fasilitas kesehatan gratis, atau untuk memberi makanan bergizi bagi balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, butuh anggaran yang besar. Jadi secara logika fiskal memang
memang bisa dimengerti mengapa pemerintah SEQ Kementerian Keuangan ingin menaikkan kebijakan PPN ini 12% ya, dari 11% menjadi 12%. Ya, akan tetapi kita tahu pajak itu punya sisi-sisi lain. Dia tidak hanya aspek penerimaan atau pendapatan bagi negara, tapi dia juga merupakan merupakan apa kalau dalam bahasa textbooknya itu leakage. Leakage itu bahasa Inggrisnya bocor, bocor kan ya. Kalau dalam sistem kita analogkan ada ember misalnya. Nah, kalau ember yang bocor itu kan airnya keluar. Jadi eh, secara gamblang pajak itu kalau dikenakan dia menjadi bersifat menekan pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satu parameter kinerja dari perekonomian. Jadi kalau pajak dikenakan itu bisa eh, menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu tertekan ya. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu manfaat pajak ini ya, termasuk pajak pertambahan nilai. Ya, pertama adalah dia pajak itu berguna untuk penyediaan barang publik ya. Barang publik itu ya contohnya adalah rumah sakit itu barang publik. Jalan itu barang publik. Contoh jalan misalnya, jalan itu kalau dia tidak menjadi barang publik, barang privat, dia menjadi mahal. Kita harus menggunakan jalan harus bayar. Contohnya jalan tol itu kan sudah masuk kategori bukan barang publik karena masuk ke jalan itu harus bayar. Ya, begitu juga rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kategorinya menjadi barang privat, ya, barang yang diproduksi oleh aktivitas swasta, ya, maka rumah sakit itu akan menjadi mahal. Nah, agar fasilitas kesehatan itu menjadi murah untuk masyarakat, untuk rakyat, maka negara yang menyediakannya. Nah, untuk menyediakannya itu kan perlu uang, ya. Begitu juga jalan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan dan seterusnya itu untuk menyediakan jalan itu bisa dilalui oleh semua orang dan free, bebas, gratis, ya, tidak bayar ketika menggunakan jalan itu ya yang bisa menyediakannya itu hanya negara, ya. Dan negara mendapatkan uangnya dari mana? Negara mendapatkannya uangnya adalah dari dari masyarakat, dari rakyat, yaitu dalam bentuk pajak. Begitu juga untuk pendidikan misalnya. Kalau sekolah-sekolah itu disediakan oleh kalangan swasta, kalangan privat, maka sekolah itu menjadi mahal. Begitu juga perguruan tinggi, ya. Nah, agar dia menjadi murah ya, yang menyediakannya itu adalah negara. Dan uangnya dari mana untuk menyediakan fasilitas itu semua ya tentunya dari pajak. Nah, itu manfaat pajak yang pertama. Yang kedua adalah dia fungsi distributif. eh, Negara menjalankan fungsi distributif yaitu membantu pihak-pihak yang marginal, masyarakat yang marginal, rakyat yang marginal, ya. Jadi kita tahu ada bantuan sosial ya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang prasejahtera kalau bahasa 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 pemerintah ya. Nah, itu negara membantunya itu adalah dari uang pajak. Termasuk juga pajak ini bisa digunakan oleh negara untuk merubah perilaku apa pelaku ekonomi tertentu atau masyarakat ya. Contohnya untuk menekan eh, kebiasaan merokok masyarakat, maka bisa cukai pajak atau pajak yang berkenaan dengan rokok itu dinaikkan. Tujuannya apa? Menekan perilaku eh, kebiasaan merokok atau minum minuman keras misalnya, cukai mirasnya atau pajak
mirasnya itu bisa dinaikkan. Begitu juga untuk menekan kecenderungan impor, pajak impornya bisa bisa dinaikkan ya. Nah, ini manfaat pajak secara konseptual bagi pembangunan ekonomi ya. Akan tetapi hari ini pemerintahan eh, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini berhadapan pada dua goal besar. Yang kedua goal besar itu sifatnya trade off ya. Apa itu trade off? Trade off itu saya ilustrasikan. Ini bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tarik ulur ya. Tapi yang apa lebih mudah memahami, saya akan ilustrasikan seperti ini. Kalau saya punya kain yang terbatas, kalau panjangnya itu hanya bisa menutup dada saya sampai ke pusar saya ya. Jadi kalau saya tarik ke atas, dadanya tertutup, tapi bagian bawahnya terbuka. Tapi kalau bagian bawahnya ditutup, dadanya terbuka. Nah, itulah namanya trade off. Jadi tidak bisa mau semuanya tertutupi, dadanya tertutup, bagian bawahnya tertutup, nggak bisa. Jadi salah satunya harus harus apa dikorbankan kalau bahasa itunya ya. Ya, itu ilustrasi yang cocok untuk eh, perempuan ya. Untuk menutup bagian dada, bagian bawah terbuka. Untuk menutup bagian kalau mau menutup bagian bawah, bagian dadanya terbuka. Sehingga eh, tidak bisa untuk menutup semuanya. Itu ilustrasi kira-kira trade off. Nah, itu ada dua goal besar pemerintah itu yang bersifat trade off ya. Yang pertama adalah eh, tujuan atau goal untuk yang sifatnya apa memberi makan apa bergizi bagi balita, bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, swasembada pangan itu kan butuh anggaran besar ya. Butuh anggaran besar. Saya contoh ilustrasi sebelumnya untuk kesehatan saja butuh 217 triliun untuk item kesehatan. Belum lagi untuk item apa yang berkaitan dengan swasembada pangan, pembukaan lahan 3 juta hektar, ya lumbung pangan itu butuh butuh anggaran eh, sangat besar. Itu adalah proyek-proyek pembangunan apa raksasa, ya. Anggarannya tentu sangat besar. Contohnya tadi untuk kesehatan itu yang disampaikan oleh apa tayangan sebelumnya Metro TV yang kita kutip dari Metro TV itu butuh 217 triliun itu anggaran yang besar. Nah, untuk menutupi anggaran besar itu ya tentunya harus penerimaannya harus besar. Agar penerimaannya besar atau naik ya pajaknya dinaikkan. Pajaknya dinaikkan. Tapi ada satu sisi lain goal pemerintah, goal Pak Prabowo itu adalah pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8% kalau pajaknya dinaikkan itu akan sulit tercapai, ya. Mengapa sulit tercapai? Kalau pajak dinaikkan, saya katakan tadi pajak itu dia dalam teori ekonomi makro dia merupakan leakage. Jadi kalau apa ilustrasi yang saya berikan tadi, dia merupakan bocoran. Jadi dia menekan apa pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita biasanya selama Pak Jokowi 10 tahun terakhir itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya 5%, bahkan sempat di bawah itu 3,7% karena adanya COVID. Ya, sekarang mulai pulih, tapi masih 5%, mau dinaikkan jadi 8%. Itu butuh butuh usaha yang sangat-sangat besar. Dan salah satu usaha yang sangat besar itu adalah melibatkan masyarakat dan aktivitas bisnis.
agar mereka, masyarakat dan aktivitas bisnis, kegiatan ekonomi mereka berkembang, tumbuh, ya, sehingga bisa tercapai target 8%. Kalau hanya mengandalkan APBN pemerintah ya tidak bisa. Karena APBN tadi ditujukan banyak pada aktivitas-aktivitas yang kalau berbicara pertumbuhan ya long term, pertumbuhan jangka panjang. Contohnya memberi makan apa bergizi untuk anak-anak sekolah. Itu long term. Dampaknya itu long term. Itu bagus tapi long term. Sedangkan eh, janji salah satu janji yang lain adalah target pertumbuhan 8% yang harus segera tercapai. Paling tidak tahun 2027 segera tercapai. Target pertumbuhan 8%. Artinya ini tidak tidak bisa dua-duanya tercapai secara akselerasi gitu ya, secara bersamaan. Makanya dia bersifat trade-off antara target pertumbuhan 8% dengan keinginan eh, apa proyek yang besar dari aktivitas-aktivitas memberi makan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian swasembada pangan, food estate, lahan 1 juta hektar, dan yang lain-lain itu adalah butuh anggaran yang besar meniscayakan kenaikan pajak. Tapi kalau pajak dinaikkan, dia juga meniscayakan pertumbuhan ekonomi yang akan yang akan turun, ya, atau akan stagnan. Jadi eh, ketika pajak dinaikkan untuk target 8% itu menjadi sesuatu yang akan sulit tercapai, ya. Nah, oleh karena itu memang mengkompromikan dua target ini ya, agar bisa tercapai bersama-sama itu bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya lebih percaya masih bisa apa dikompromikan, ya. Jadi target tadi memberi makan bergizi untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, swasembada pangan, kemudian aktivitas yang lainnya itu berjalan, kemudian target pertumbuhannya juga eh, bisa tetap dicanangkan 8% dengan syarat pemerintah ya tidak bisa menaikkan PPN 12. Kalau mau target 8% itu pasti pajak itu tidak boleh dinaikkan, bahkan harusnya diturunkan yang benar. Yang idealnya diturunkan agar mencapai eh, target pertumbuhan 8%. Jadi tidak mungkin kalau pajak dinaikkan secara kalkulasi apa ekonomi makro itu akan sulit tercapai target pertumbuhan 8%, ya. Nah, yang lebih pas tentunya ya tadi salah satunya dugaan saya akan terkorbankan dalam 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 apa realitanya nanti. Ya, kalau pemerintah memang fokus ingin mendanai proyek-proyek raksasa yang tadi saya sampaikan, yang butuh anggaran yang besar, ya, konsekuensinya pajaknya naik dan pajaknya naik, itu terlaksana, ya, itu akan terlaksana, tetapi konsekuensi yang ditimbulkannya adalah target pertumbuhan 8% itu akan sulit tercapai. Ya, ya memang salah satu cara untuk memoderasi, kalau kita dengar dari eh, para apa pejabat, ya, adalah PPN itu dipilah-pilah, ya, ya, naik untuk barang-barang tertentu, tapi tidak naik untuk barang-barang yang lain. Itu juga bermasalah karena dampaknya apa kenaikan PPN itu kan tidak bisa
tidak bisa di apa dampaknya itu tidak bisa hanya dikenakan pada pihak tertentu saja, ya. Kalau namanya PPN, kecuali kalau PPN-nya PPN barang mewah misalnya, ya. Semua barang mewah dikenakan PPN, tapi yang bukan barang mewah tidak terkena PPN. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi ini bukan PPN barang mewah, ini adalah PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Dan dampak implikasinya ya semua akan kena. Semua rakyat Indonesia akan kena. Nggak bisa dampak kenaikan PPN itu hanya nanti ditujukan pada misalnya orang kaya saja. Nggak bisa. Realitasnya tidak bisa seperti itu. Ketika PPN itu naik, pasti harga-harga barang akan naik. Bahkan hari ini, ya, karena ekspektasi para pelaku ekonomi sebelum realitasnya terjadi, harga-harga barang sudah mulai naik di penghujung tahun ini. Ya, karena mereka tahu bahwa sebentar lagi PPN itu akan naik, maka harga-harga barang juga sudah dinaikkan terlebih dahulu. Nah, ketika harga-harga barang naik, itu imbasnya kan konsumsi pasti akan turun. Dan kita tahu kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari konsumsi. 50% lebih kontribusi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi. Kalau konsumsinya mengalami penurunan karena kenaikan harga-harga barang, maka kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya turun, ya. Nah, dampak lanjutannya turunnya konsumsi seluruh rakyat Indonesia, ya, khususnya bukan seluruh lah katakan begitu, kalangan menengah ke bawah khususnya, ya, yang jumlahnya eh, besar, ya. Nah, itu akan berimplikasi pada menurunnya agregat demand barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian Indonesia. Turunnya permintaan keseluruhan dari barang dan jasa itu tentu berimbas kepada sektor bisnis dan industri, ya, karena barang-barang yang mereka produksi menjadi lebih sedikit dibeli oleh masyarakat. Nah, ini dampak ikutan ini berarti ya investasi juga akan menjadi melemah karena investasi itu meningkat karena ada permintaan barang dan jasa yang meningkat. Kalau permintaan barang dan jasanya menurun, tentu investasinya juga tidak akan meningkat. Yang mau investasi juga akan menahan diri untuk melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha, ya. Jadi dengan demikian imbasnya memang kalau pajak itu dinaikkan, konsekuensinya eh, pertumbuhan ekonomi 8% itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa ya, retorika saja, akan sulit diimplementasikan, eh, dihadirkan di dunia nyata, ya. Nah, mungkin cara moderasi yang lebih pas, ya, menurut hemat saya, kompromi antara dua agenda besar dari Presiden Prabowo ini, ya, ya, kenaikan pajak itu ditiadakan, ya, ditiadakan, PPN-nya ditiadakan, sorry, kenaikan PPN-nya ditiadakan, walaupun idealnya kalau kita ingin berbicara tadi konteks mencapai pertumbuhan 8%, ya harusnya PPN-nya diturunkan. Tapi ini konteks kompromi antara dua agenda besar, yaitu target pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian dengan target untuk mendanai anggaran-anggaran besar apa yang ditujukan untuk program-program yang telah dijanjikan pemerintah Prabowo kepada rakyat saat mereka kampanye. Nah, komprominya itu tadi tidak dinaikkan PPN-nya, ya. Kemudian untuk alokasi anggaran yang berkaitan dengan agenda-agenda besar itu dilakukan benar-benar fokus, ya, efisiensi dan penghematan.
Pak Presiden sendiri ketika mengilustrasikan banyaknya kebocoran pada kebijakan-kebijakan apa yang menggunakan APBN yang tidak tepat ya alokasi anggarannya. Misalnya nanti untuk kebijakan pemberian makan sehat gratis bagi anak-anak sekolah, ya anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas para pejabat atau anggaran-anggaran yang berkaitan perjalanan dinas para ASN yang berkenaan dengan kebijakan itu ya dihemat, dilakukan efisiensi. Kalau tidak perlu apa melakukan perjalanan dinas untuk misalnya untuk menghadiri acara apa pembukaan, acara eh, apa koordinasi dan seterusnya itu ya tidak perlu dilakukan yang seperti itu untuk sehingga anggarannya fokus untuk benar-benar uang yang dikeluarkan untuk memberi eh, makan tersebut ya bukan anggaran perjalanan dinas dari pejabat dan ASN yang berkaitan dengan eh, agenda tersebut ya bukan juga anggaran yang berkaitan dengan ya aksesoris dari agenda utamanya misalnya apa membuat apa baliho membuat eh, buku-buku yang berkaitan dengan panduan eh, bagaimana cara memberi makan gratis misalnya. Yang hal-hal yang seperti itu banyak dan yang lain-lain yang tidak berkaitan langsung dengan fokus dari kegiatan itu ya bisa dipangkas, dilakukan efisiensi. Sehingga ya tadi bisa terpenuhi dua agenda besar ini ya. Yang pertama pertumbuhan 8%-nya ya masih bisa di apa dijangkau dengan kekuatan yang ada walaupun secara pribadi saya mengatakan kalau kenaikan dari 5% ke 8% itu harus ada kekuatan perekonomian yang apa yang tidak bisnis as usual ya yang tidak biasa-biasa saja ya harus ada sesuatu yang luar biasa dan salah satunya adalah stimulus yang luar biasa. Stimulus yang luar biasa itu ya tidak bisa hanya tidak dinaikkan pajaknya, bahkan PPN-nya itu harus turun kalau kita ingin memberikan stimulus yang apa yang luar biasa sehingga pertumbuhan ekonomi itu seperti yang diinginkan oleh pimpinan negara yaitu 8% ya. Ya paling tidak ya ada arah menuju ke 8% ya. Kalau kalau dinaikkan PPN itu ya mungkin bertahan 5% saja menjadi sesuatu yang sulit ya. Pertumbuhan 5% saja sesuatu yang ya itu sesuatu yang sulit tercapai kalau pajak itu dinaikkan ya. Ya paling tidak komprominya dua hal itu bahwa pemerintah melakukan aktivitas-aktivitas yang telah dijanjikan kepada rakyat pada saat kampanye ya dengan cara benar-benar berhemat anggaran APBN yang ada itu benar-benar dihemat untuk apa agenda-agenda penting, kegiatan-kegiatan penting yang langsung menyentuh menyentuh apa simpul saraf dari target itu. Ya, kalau makanan ya tentunya makanannya itu yang benar-benar sampai ke masyarakat dengan jumlah dan kualitas yang ditargetkan, bukan aksesoris seperti acara-acara seremonial terkait pemberian makanan itu yang membutuhkan anggaran, ya. Kemudian acara-acara iklannya, publikasinya, perjalanan dinasnya, itu semua harus dihemat sehingga fokus kepada aktivitas utamanya, ya. Jadi itu eh, sehingga kita berharap ya trade off itu
bisa di bisa direduksi, ya bisa di apa, eh, tidak 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 terjadi dalam dalam apa, bobot yang besar ya. Nah, ini hal yang berkaitan dengan bagaimana kita eh, membaca antara satu tujuan yang meningkatkan, maaf, saya ulangi, bagaimana kita memberikan kompromi antara tujuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat pro poor, ya, aktivitas-aktivitas yang berorientasi kepada membantu orang-orang miskin, dan yang berkontribusi long term growth, ya, pertumbuhan jangka panjang, dengan aktivitas target pertumbuhan 8% yang apa, yang dalam jangka pendek yang paling tidak tercapai tahun 2027. Komprominya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Pajaknya tidak dinaikkan, PPN-nya, tapi lakukan penghematan, efisiensi, dan refocusing, ya, apa, fokus daripada pendanaan APBN yang tersedia itu pada eh, titik-titik penting dari program tersebut. Baik, selanjutnya kita berbicara aspek mengapa PPN itu menimbulkan penolakan. Ya, yang pertama, kalau kita berbicara secara konseptual dan apa, bersifat filosofis, ya, saya akan melihat pandangan dari eh, para pemikir besar hari ini di dunia sosial ekonomi berkenaan dengan pajak ini, ya. Yang pertama, mereka-mereka yang menganut mazhab libertarian, ya. Mazhab libertarian ini adalah eh, figur-figur, tokoh-tokoh yang memandang bahwa hak kepemilikan harta individual itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi oleh negara. Negara tidak boleh mengintervensi eh, personal wealth, personal kesejahteraan personal seseorang, ya, harta seseorang. Jadi perpajakan itu di atas penghasilan dari kerja seseorang itu setara dengan kerja paksa. Itu salah satu yang diungkap oleh salah satu tokohnya, ya, Nozick. Nah, artinya mereka yang punya pikiran seperti ini memang menganggap pajak itu harus sangat minimalis. Pajak itu hanya boleh, jadi kewajiban atau negara hanya boleh ngambil harta dari rakyatnya, dari personal, dari individual, itu untuk kepentingan kepentingan utama, untuk eksisnya apa, kehidupan seluruh masyarakat, yaitu yang mereka sepakati adalah untuk aspek perlindungan dan keamanan dan aspek penegakan hak milik. Di luar itu dianggap negara tidak boleh melakukannya, ya. Jadi pajak boleh diambil, tapi untuk misalnya untuk TNI Polri, untuk hukum, tapi untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan misalnya memberi makan orang miskin, untuk kepentingan bantuan sosial, itu tidak boleh negara memaksakan itu kepada kepada individu, ya. Karena bagi orang-orang yang bermazhab libertarian, ya, eh, kalau mau membantu rakyat, membantu masyarakat yang karena
kekurangan mereka, karena kemiskinan mereka, ya, membantu mereka agar hidup lebih baik, itu jalurnya bukan jalur pajak, tapi jalurnya adalah jalur jalur eh, charity, ya. Kalau bahasa kita ya jalur jalur amal, jalur sedekah gitu ya, bukan jalur jalur pajak, dan sifatnya adalah eh, sukarela, ya, bukan wajib. Kalau pajak kan diwajibkan oleh negara. Kalau tidak melakukan kena kena sanksi, bahkan sanksi pidana, ya. Nah, teman-teman, ini adalah mazhab yang pertama, dan mazhab ini cukup berkembang di di negeri Barat, ya, dan banyak eh, pakar-pakar, pemikir-pemikir yang menganut mazhab ini kemudian bisa mempengaruhi mempengaruhi para pengambil kebijakannya. Tapi saya rasa untuk konteks Indonesia, mazhab ini eh, tidak relevan untuk kita, ya, tidak relevan untuk kita, ya. Nah, kemudian ada mazhab yang kedua, itu mazhab sosialisme, ya. Bagi orang sosialisme memang ya semuanya itu ya punya negara, ya. Jadi bahkan individual itu tidak punya hak, ya. Semuanya adalah sumber daya, kemudian bumi, langit, tanah, dan air itu punya negara dalam pengertian termasuk diusahakan oleh negara, ya. Perusahaan yang mengelola apa adalah perusahaan negara, ya. Yang bisnis, melakukan aktivitas bisnis adalah negara. Sehingga memang dalam mazhab sosialisme, person posisi individual, ya, dalam aspek pajak memang tidak terlalu penting, karena semua kekayaan itu sudah dikelola oleh negara, ya. Ya, contohnya hari ini mungkin yang lebih pas kita tunjuk adalah contohnya negara seperti negara-negara negara di eh, Korea Utara misalnya. Ya, ya, pajak dalam konteks yang demikian untuk warga negara memang tidak terlalu relevan dikenakan atau tidak, karena semuanya sudah dimiliki oleh negara. Sedangkan warga negara itu adalah yang bekerja untuk negara, ya. Nah, mazhab yang seperti ini juga tidak relevan untuk kita, ya, untuk Indonesia. Bahkan mazhab ini juga relatif bisa dikatakan tidak relevan untuk banyak negara hari ini, ya. Bahkan kalau kita lihat Cina sekalipun misalnya, ya, tidak tidak lagi menerapkan sosialisme yang secara ketat, ya. Aspek mereka sudah mengakomodasi hak-hak privat, kepentingan privat, ya. Nah, mazhab yang satu lagi, ya, mazhab yang namanya egalitarian, ini tokohnya adalah John Rawls, ya. Ya, pajak diperkenankan, pajak itu niscaya, tapi dengan syarat dia adalah tools untuk menghadirkan keadilan. Pajak itu adalah alat untuk menghadirkan keadilan. Kata kuncinya adalah menghadirkan keadilan. Oleh karena itu, para pemikir dari eh, yang bermazhab egalitarian ini ada dua dua hal penting ketika mereka berbicara terkait pajak. Yang pertama adalah pajak itu harus progresif, ya. Jadi pajak itu dikenakan sesuai dengan harta dan akses dari wajib pajak terhadap sumber daya alam. Semakin dia punya akses besar terhadap sumber daya alam, semakin dia banyak hartanya, maka eh, proporsi pajaknya juga semakin besar. Jadi progresif berdasarkan apa akses mereka terhadap sumber daya alam dan pendapatan yang mereka miliki. Itu yang pertama. Kemudian harus redistributif, ya. Jadi pajak yang diambil oleh negara itu harus bisa membantu rakyat yang posisinya marginal,
yang kesejahteraannya kurang, yang miskin, ya. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua bagi mereka yang bermazhab ini, pemikiran yang bermazhab egalitarian, tokoh penting adalah John Rawls, harus transparan dan akuntabel. Jadi bagaimana penggunaan dana pajak itu bisa dipertanggungjawabkan oleh eh, negara kepada rakyatnya, ya. Sehingga masyarakat itu memiliki trust, memiliki kepercayaan tinggi dan percaya bahwa uang yang mereka berikan melalui pajak itu benar-benar telah digunakan secara benar oleh negara. Nah, dua aspek ini menjadi menjadi ukuran bahwa pajak itu eh, telah dilakukan dengan benar oleh negara. Nah, menurut hemat saya, pandangan pandangan yang ini yang lebih relevan untuk dihadirkan di kita hari ini, sehingga penolakan pajak itu semakin semakin menghilang, semakin tidak relevan. Orang secara substansi kalau kita mau mendengar penolakan pajak itu bukan karena angkanya, bukan karena persentasenya saja, tapi yang lebih besar itu karena ada aspek antrust di situ, ketidakpercayaan, ya, ketidakpercayaan bahwa pajak itu eh, pada aspek yang kedua dari mazhab egalitarian yang saya sampaikan tadi, ketidakpercayaan bahwa pajak itu akan dikelola secara transparan, digunakan secara transparan dan akuntabel, secara bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Nah, itu adalah tantangan besar bagi apa eh, Pak Prabowo dan Pak Gibran dan para pimpinan negara lainnya untuk menghadirkan pajak yang tadi, yang benar-benar menghadirkan eh, fungsinya, menghadirkan keadilan, ya. Sehingga kalau itu selalu berhasil kita tingkatkan ke depan, ya tidak akan ada resistensi yang besar ketika eh, negara misalnya menginginkan pajak itu dinaikkan. Karena orang percaya pajak itu dinaikkan benar-benar untuk kepentingan menghadirkan keadilan, ya. Dan kalau keadilan itu hadir, ya manfaatnya untuk semua orang, baik yang kaya maupun apalagi yang miskin, begitu ya. Oke, saya rasa eh, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan dua hal tadi, adanya apa diskursus berkenaan penolakan dari kenaikan PPN 12%, ya. Mudah-mudahan ini tambahan pandangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.